Halo semua. Beberapa waktu yang lalu ada publikasi laporan keuangan dari perusahaan TBK di luar negeri, yaitu SEA. Ya, SEA itu induk daripada Shopee dan juga Garena. Garena itu game arena. Nah, di Maret 2023 ini, dia untung 88 juta US dollar atau kalau dikuruskan sekitar 1,3 triliun. Nah, keuntungan ini bukan bukan merupakan yang pertama, dia juga sudah untung dari Q4 tahun 2022 yang lalu. Nah, perusahaan teknologi yang bisa mencetak laba bersih di Asia Tenggara ini termasuk langka. Jadi menjadi pemberitaan nasional gitu. Nah, apakah perusahaan Indonesia juga bisa menyusul kinerja yang baik dari saya ini? Nah, kenapa ini menjadi berita nasional? Karena saya ini adalah perusahaan asal Singapura, tapi listingnya di Amerika Serikat, di Nasdaq, jadi bukan di Singapura. Nah, perusahaan ini kalau kita lihat merupakan perusahaan yang waktu tahun 2021, waktu saham teknologi lagi gila-gilanya, itu naik dari 250 sampai 350. Nah, kenaikannya itu hampir 100%, market cap-nya juga besar. Nah, kemudian memasuki 2022, itu ada banyak berita negatif. Mulai dari Tencent, salah satu pemegang saham besarnya menjual. Kemudian salah satu game dia Free Fire. Free Fire ini kalau di luar negeri kayaknya masuk top 2022 punya top download deh gitu ya. Kemudian di ban di India. Kemudian Shopee menutup usahanya di Perancis. Kemudian Forrest Lee ya, pendiri sekaligus CEO-nya kena penyakit COVID dan dia pada saat lagi sakit COVID dia membuat semacam rencana penghematan dana. Kenapa? Karena pada tahun 2022 itu market sudah berubah. 2021 itu due diligence basically nggak begitu dilakukan. Ada orang punya ide dikasih duit. Habis itu nanti lihat dia sukses apa tidak. 2022 begitu suku bunga naik, deal seperti itu sudah nggak ada. Makin terbatas sehingga perusahaan tidak bisa lagi mengandalkan dana dari luar. Mau tidak mau perusahaannya harus untung gitu. Nah, dia membuat rencana penghematan, kemudian dia menutup Shopee di India, kemudian dia punya kerugian turun lebih banyak, dan di titik ini waktu itu juga jadi berita internasional ya. Jadi dia membuat semacam komitmen selama perusahaannya belum untung atau belum bisa mencetak keuntungan yang visible, maka semua eksekutifnya tidak terima gaji. Nah, dari 350 waktu lagi top-topnya waktu itu jatuh ke mungkin sekitar level 50. Jadi turunnya mungkin 80 sampai 90%. Nah, memang 2 tahun itu tahun yang sangat berat untuk si Sea ya. Nah, kalau di Indonesia, Sea itu bersaing ketat dengan Tokopedia yang merupakan salah satu usaha daripada saham Goto. Nah, ini tadi sudah saya bahas ya. Jadi direksi loh, nggak cuma direksi loh, top manajemen ya. Pokoknya selama mereka tidak bisa mencetak cash flow positif, itu mereka tidak menerima gaji tunai. Nah, itu sampai jadikan kutipan berita. Nah, kemudian penghematannya juga nggak tanggung-tanggung. Kalau saya baca ya di artikel Bloomberg itu, contoh deh ya, kalau Anda sudah perusahaan level internasional, apalagi seperti Shopee ya, punya Shopee di India, di Perancis, di Brazil, di mana-mana, sudah pasti kan ada eksekutif yang bolak-balik. Nah, kalau di Indonesia, biasanya ya, kalau perusahaannya sudah multinasional, penerbangan di atas sekian jam itu bisa request business class. Ya mungkin tergantung level jabatan juga ya. Tapi kalau di atas 4 jam setahu saya, itu umumnya bisa request. Tapi ya tentu tergantung kemampuan perusahaan juga. Nah, pada waktu lagi jaya-jayanya ya saya kira pasti banyak penerbangan menggunakan business class. Nah, di dalam salah satu rencana penghematannya, semua pesawat seberapapun jauhnya kelas ekonomi. Nah, kalau kita keluar negeri untuk berdinas, biasanya ada uang dinas juga. Ya, PNS juga ada kan, sampai pemerintah bikin listnya 1 hari berapa puluh US dollar. Kalau makin jauh bisa mungkin sampai 100 dolar gitu. Nah, kalau di Shopee itu bahkan dipatok uh, uang makan 30 dolar per hari. Ya. Hotel maksimal 150 US dollar.
150 US dollar kalau di Jakarta bisa dapat bintang 4, bintang 5 ya. Tapi kalau di Singapura 150 mungkin dapatnya bintang 2 atau bintang 3. Ya, kalau di negara maju mungkin lebih susah lagi. Nah, kalau dulu kita suka lihat di sosial media satu hari di kantor seperti apa. Wah, ada makanan, ada snack, semuanya kayak kayak restoran gitu. Semua snack dicabut. Teh yang tadinya pakai TWG sekarang pakai Lipton. Mungkin bukan Lipton ya, maaf. Bahkan saking ekstrimnya, tisu yang 2 baris, yang biasanya tisu toilet ya. Kalau di Singapura kan orang tisunya bukan kayak Indonesia yang semprot. Dia pakainya tisu yang itu. Nah, tisunya yang dari 2 lapis jadi 1 lapis. Jadi penghematannya luar biasa. Itu dari sisi kantor. Tentu ya kalau yang punya pengalaman kerja di situ juga merasakan mungkin ada PHK juga di apa segmen-segmen bisnis yang tidak menguntungkan. Jadi intinya penghematan secara ekstrim deh. Nah, hasil daripada penghematan itu barulah perusahaan mampu mencetak laba bersih selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, di Indonesia ada 3 perusahaan teknologi e-commerce seperti saya yang sudah TBK. Ya, untungnya ya, kalau saya kan dia listingnya di Nasdaq. Kalau nggak salah, Grab-nya Malaysia, kalau nggak salah ya, juga di Nasdaq. Bahkan Coupang ya, Coupang itu mungkin juga seperti Gotonya sini, listingnya juga di Nasdaq Amerika. Di Indonesia untung sekali perusahaan-perusahaan the best-nya kita itu listingnya di Indonesia. Nah, ada 3 yang sudah listing, ada Buka, ya, ada Goto, ada Blibli, Beli. Nah, meski serupa tapi tak sama Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya itu adalah Shopee dan game. Jadi 2 usaha yang utama adalah e-commerce dan games. Kalau Bukalapak ini dia bukalapak.com e-commerce ya. Dan karena dia IPO waktu itu terbesar sepanjang sejarah 23 triliun, saya kira sangat sedikit ya perusahaan yang punya dana cash 23 triliun dan mereka tuh sudah seperti perusahaan investasi. Jadi kalau saya mungkin saya anggap seperti Saratoga gitu. Ada Goto ya. Goto itu gabungan dari Topet, Topet itu e-commerce dan Gojek. Gojek ini transportasi ya. Walaupun juga ada keuangannya juga seperti GoPay dan lain-lain. Nah, ada Beli grupnya Jarum ya. Itu ada blibli.com sama tiket.com. Jadi walaupun ini sama-sama e-commerce, tapi beda-beda Bapak Ibu. Ya, ada yang e-commerce dan game, ada yang e-commerce dan investment company, ada yang e-commerce sama transportasi keuangan, ada yang e-commerce dan apa namanya e-commerce dan wisata gitu. Jadi walaupun perusahaannya satu kategori, tapi bisnisnya berbeda. Nah, kalau dibilang mencetak keuntungan, sebetulnya Bukalapak sudah mencetak keuntungan Bapak Ibu. Di Q1 2022 dia sudah untung, bahkan cukup besar. Walaupun di Q2 sampai Q4-nya rugi, kalau di total masih untung. Nah, Q1 2023 ini masih mencetak kerugian. Ini saya ngomong sebelum, sesudah IPO ya. Nah, tapi kalau Anda membaca dia lebih detail, keuntungannya itu bukan dari hasil operasi. Kalau di saya itu hasil dari operasionalnya. Kalau ini dia lebih ke hasil investasi. Jadi dia beli saham BBHI atau Alobank sebesar 11,49%. Saya lupa waktu itu harganya berapa. Setelah dia beli, harga saham Alobanknya naik banyak. Nah, kenaikan harga saham tersebut karena kepemilikannya 11,49%, di bawah 20% dicatat dengan metode biaya. Ya, metode biaya itu berarti sama kayak kita beli saham. Kalau untung, walaupun belum realize, menambah unrealized profit. Kalau dia rugi, ya menambah unrealized loss. Ya, jadi labanya yang naik tinggi ini itu karena keuntungan unrealized profit daripada kenaikan harga saham. Nah, tentunya kan dia beli itu untuk investasi strategis, bukan kayak kita beli saham untuk dijual gitu. Jadi kelihatannya itu bukan sesuatu yang akan terus berulang. Karena kalau harga saham dia sudah naik banyak, belum tentu akan naik banyak lagi. Kemudian kalau dia bisa naik banyak, dia juga berarti bisa turun banyak. Nah, jadi laba bersih Bukalapak itu menjadi sangat susah dianalisa. Berapa sih yang berasal dari hasil operasional, berapa sih yang berasal daripada hasil usaha. Nah, kalau dilihat
dari beberapa laporan keuangan sepertinya ya untuk operating itu masih negatif. Nah, kalau misalnya Bukalapak bisa beli BBHI, kan Goto juga beli saham Arto. Benar, ya. Cuman bedanya kalau kita cek di saham Arto, kepemilikan sahamnya itu 21,4% menggunakan PT Dompet Karya Anak Bangsa, anak perusahaan Goto. Nah, kalau di atas 20%, maka secara akuntansi menggunakan metode pembukuan ekuitas. Ekuitas itu kalau saya beli saham misalnya di harga 1.000, kemudian harganya 1.200, ada keuntungan 200. Kalau di metode ekuitas itu menambah saya punya penjualan. Kalau di metode di metode biaya ya, menambah saya punya penjualan, jadi laba bersihnya bertambah. Kalau di metode ekuitas itu menambah di modal. Jadi dia tidak melewati income statement, langsung ke modalnya. Nah, jadi dengan cara ekuitas fluktuasi daripada untung rugi harga saham itu tidak berpengaruh ke income statement, hanya ke balance sheet. Sehingga kalau kita lihat Goto punya laporan keuangan, mau harga saham Arto naik ke langit atau turun ke bumi, dia tidak begitu terdampak. Nah, kalau menurut saya jika ingin membeli perusahaan untuk apa? Memang untuk operasional ya, baiknya sih memang di atas 20% seperti yang dilakukan oleh Goto ini. Jadi akuntansinya itu tidak menyebabkan informasi perusahaan jadi susah untuk dibaca publik. Nah, yang tadi sudah saya bahas. Nah, jadi Goto punya saham Arto, Buka punya saham BBHI. Tapi yang satu pakai metode ekuitas, yang satu pakai metode biaya. Nah, kalau menggunakan metode biaya, sebetulnya Buka itu mirip seperti Saratoga, atau yang sekarang ada juga yang baru satu namanya PAM. Ya, itu juga tadinya perusahaan sawit, terus sawitnya dijual semua, dia jadi investment company. Tapi memang sih kalau mau catat sampai 20% ya jangan tanggung-tanggung juga belinya. Beli saham perusahaan TBK sampai 20% juga tidak gampang Bapak Ibu. Kalau tidak belinya secara negosiasi atau dalam jumlah besar gitu ya, kemungkinan harga sahamnya akan naik cukup tinggi kalau kita beli. Sebaliknya sama juga kalau kita jual, itu juga bisa menyebabkan lonjakan penurunan harga yang cukup dalam. Nah, kalau beli-beli gimana? Nah, sampai dengan Q1 2023, laporan keuangannya itu saya tidak menemukan ada investasi anak perusahaan TBK, seperti halnya dua rekan yang lain. Jadi, apa namanya, beli-beli beda sama Goto dan Buka. Jadi dia belum ada investasi di perusahaan TBK. Nah, kalau kita berbicara perusahaan teknologi, ada juga yang namanya SBC, ya, stock atau ada yang pakai share juga, ya, stock based compensation atau kompensasi berbasis saham. Jadi sederhananya perusahaan itu bukan sederhana, ini maaf ya bukan perusahaannya, tapi karyawan. Ya. Jadi kalau misalkan kita kerja di perusahaan startup dan tadinya kita mungkin berasal dari perusahaan yang sudah mapan gitu ya, gajinya sudah oke, mau pindah ke perusahaan startup kan mereka nggak ada uang untuk gaji kita, nggak ada cashnya maksudnya, bisnisnya juga masih rugi. Jadi supaya kita mau pindah bagaimana? Yaudah saya kasih kamu saham. Jadi nanti kalau perusahaan ini jadi IPO, nah kamu untung berlipat-lipat karena sahamnya dikasih mungkin di harga Rp1, Rp2 atau berapa. Nah, jadi itu adalah strategi bagi perusahaan startup untuk menggaji orang-orang yang high talent gitu. Nah, kebiasaan untuk membayar karyawan dengan gaji ternyata terus berlanjut. Meskipun perusahaannya sudah IPO, sudah mapan dan sebagainya, ternyata di Amerika itu masih sering perusahaan membayar direksinya, karyawannya juga dengan gaji yang berasal dari penerbitan saham baru. Ya, jadi itu menjadi suatu kebiasaan. Nah, ketika mereka berinvestasi di perusahaan-perusahaan di Indonesia, budaya tersebut dibawa. Nah, cara mereka membeli saham, kemudian cara mereka memberikan kompensasi dalam bentuk saham itu terus terang tidak sama dengan perusahaan pada umumnya. Saya kasih contoh. Saat saya membuat video ini, saya bekerja di PT Panir Asset Management. Nah, sebagian daripada kompensasi saya dan juga karyawan-karyawan yang lain itu juga dapat saham. Ya, cuma saham yang didapat itu beda sama SBC yang perusahaan teknologi. Jadi kalau yang dilakukan oleh PT Panir Asset Management, kami hitung-hitung misalnya setahun ada pendapatan sekian, biaya sekian,
laba sekian, oke, pemegang saham memutuskan, oke, setiap karyawan dapat bonus. Nah, sebagian dari bonus itu bentuknya saham PT Panin Sekuritas. Kenapa? Karena di perusahaan TBK. Jadi dihitung-hitung misalnya kita mau bagi ke karyawan sebesar 1 miliar. Maka yang akan dilakukan adalah PT Panin membeli saham PANS di market, secondary market 1 miliar. Atau lewat induk usaha kami, PT Panin Sekuritas. Jadi dia beli 1 M, kemudian setelah dibeli, disimpan dulu, dicatat sebagai saham treasury, baru kemudian ketika momen pembagiannya tiba, dibagikan kepada karyawan dengan cara dijual, ya, dijual tapi karyawan nggak keluar duit lah, gitu, kasarannya begitu. Nah, itu cara bagi saham yang ada di Panin Sekuritas dan Panin Asset Management, dan terus terang juga mungkin berlaku di banyak perusahaan. Tapi kalau perusahaan IT beda, mereka tidak begitu. Karena kalau dia bisa beli sahamnya di secondary market, berarti kan dia punya uang cash. Nah, pada prakteknya kan perusahaan e-commerce nggak punya uang cash. Jadi mereka tidak membeli sahamnya di perusahaan TBK, tapi mereka menerbitkan saham baru. Jadi seperti right issue atau private placement. Cuma bedanya perusahaan nggak dapat duit dan karyawan tuh dapat sahamnya, gitu ya. Nah, udah begitu ya. Modelnya SBC itu bahkan ada yang dikasihnya saham, ada yang dikasihnya opsi saham. Kalau dikasihnya saham berarti karyawan dapat saham. Kalau dikasihnya opsi saham berarti dia kayak right. Karyawan harus tebus sahamnya. Jadi ketika dia tebus dia store uang ke perusahaan. Nah, kalau yang lebih complicated lagi, bahkan itu uh, optionsnya bisa dijual gitu. Wah, itu kalau Anda mendalaminya bingung deh. Tapi intinya karena perusahaan itu menerbitkan saham baru atau menerbitkan opsi saham baru, maka walaupun dibayar sebagai karyawan dan menjadi expenses, itu non-cash. Ya. Nah, ada video saya yang lain membahas tentang kompensasi berbasis saham. Ini tinggal dicari aja. Nanti kalau saya jelaskan ini jadi kepanjangan. Nah, intinya adalah di perusahaan-perusahaan TBK di luar negeri, SBC itu komponen biaya yang besar. Ya, saya sebagai perbandingan ya. Di laporan keuangan, share based compensation-nya si siapa? Saya itu selama 3 bulan 198 juta dolar, berarti hampir 3 triliun. Nah, total cost-nya ya, total biaya karyawannya, jadi umum dan ADM-nya itu 333 juta. Jadi bisa dibilang 60% daripada biaya gajinya itu bentuknya adalah saham. Nah, sehingga kalau misalnya ini di-cut, berarti kan ada penghematan sampai dengan hampir 200 juta dolar. Tapi ya itu kan kembali ke kebijakan perusahaan. Jadi intinya porsi SBC ini di Shopee per 3 bulan 2023 itu 60% daripada biaya umum dan ADM-nya. Nah, kalau di Indonesia, saya coba lihat-lihat juga laporan keuangan, saya cari di catatan laporan keuangannya. Goto itu SBC-nya 1,5 triliun, dia punya beban umum dan ADM 2,2 T, hampir 70%. Buka 60 miliar versus hampir 400 M, 15%, tapi angka ini menurun cukup signifikan dari tahun lalu. Kalau tahun lalu cukup besar. I don't know kenapa turun banyak. Apakah karena harga dan lainnya, tapi yang jelas dia sekitar 15%. Beli gimana? Ternyata nggak ada. Semua kosnya biaya umum dan ADM. Jadi ya mungkin dia punya modal lebih kuat ya. Nggak perlu terbitkan saham seperti ini. Antara tidak ada atau belum ada saya kurang pasti juga. Tapi kalau misalnya tidak ada, berarti beli ini sama seperti perusahaan pada umumnya. Tidak seperti perusahaan teknologi. Nah, jadi kalau kita rekap kembali, apakah perusahaan tech Indonesia sudah untung? Sudah ada yang untung. Ya. Buka itu untung di Q1 2022, diuntung di laba bersih, tapi hanya 1 kuartal, karena habis itu harga sahamnya turun, harga saham BBHI. Di uh, kuartal 1 2023, dia punya laba memang negatif. Ya. Sini, minus 10 gitu ya. Tapi menurut pemberitaan, publikasi, katanya operating profit 81 M. Ya karena 81 M dikurangi rugi investasi, dia jadi negatif lagi. Kalau si Shopee sudah laba bersih, bukan lagi laba operasional gitu. Goto minus 4,4 triliun. Nah, SBC-nya tadi 1,5 T. Walaupun dihapus semua juga percuma, masih juga triliun minusnya. Nah, kalau si apa namanya
beli itu kebetulan biayanya mirip dengan ininya. Jadi dia rugi 880M, dia punya biaya ini juga 888 tanpa SBC. Nah, jadi kalau melihat dari angka di atas, mau untung 1 triliun seperti halnya Shopee, menurut saya masih butuh waktu cukup lama. Karena Shopee itu melakukan tindakan penghematan secara ekstrim dalam waktu yang cukup lama, baru bisa ini. Nah, sementara perusahaan-perusahaan di Indonesia, kalau dari dengar-dengar sih saya tahu, cost-nya cukup lumayan. Tapi apakah setegah SEA? Nah, kemudian bisnis e-commerce sendiri juga merupakan bisnis yang kompetisinya sangat kuat. Kita meleng dikit aja, kompetitor sudah masuk. Udah begitu, mereka tidak hanya berkompetisi satu sama lain, channel-channel yang dulunya tidak berjualan, sekarang aja berjualan. Seperti ada TikTok, ada TikTok Shop, ya. Instagram bisa aja juga jualan di platformnya. Kemudian YouTube juga bisa jualan di platformnya. Jadi mereka tidak hanya berkompetisi dengan platform yang sudah ada, tapi juga bisa berkompetisi dengan platform sosial media. Nah, demikian semua pembahasan saham di sini, bukan rekomendasi beli, jual, atau tahan saham tertentu. Terima kasih dan semoga hari Anda menyenangkan.